Mantap! Berkat kerja keras Heru, 5 kota dan kabupaten di DKI Jakarta raih penghargaan Adipura. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Piala Adipura untuk tahun ini alhamdulillah Pemprov DKI memperoleh 4 buah Piala Adipura, yaitu kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Selatan, dan Wali Kota Jakarta Timur. Melakukan penanaman pohon dan penghijauan lokasi-lokasi yang memang milik Pemda DKI, dan di tempat ini milik Dinas Pertamanan seluas 9.900 meter yang akan dilakukan. Ada taman, ada tempat bermain, dan ini adalah bersama-sama dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan sekaligus Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kejari dan Pak Dandi yang telah membackup ini. Intinya adalah ruang terbuka hijau ini untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk adanya pembangunan taman seperti ini sih itu sangat positif banget ya untuk warga, selain untuk edukasi anak. Terus kedepannya juga mungkin akan lebih baik ya. Mungkin nanti ada RPTRA atau mungkin fasilitas yang lain. Ya semoga saja ini bisa memajukan kawasan wilayah RT 08 juga. Terus kita juga nggak perlu jauh-jauh kalau misal ada acara, jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Kita sih sangat senang sekali ya, karena bisa tempat untuk bermain anak-anak. Nggak usah jauh-jauh lah, cukup di kampung kita sendiri. Saya ya biasanya ke Monas, Kota Tua, ya yang ada di sekitar Jakarta aja. Kan enak naik busway, pulang pergi cuma 7.000. Ya kalau nanti ada tempat lebih dekatin kita juga nggak perlu jauh-jauh. 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta meraih piala dan sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan yang terdiri dari 4 piala, 2 sertifikat, dan 1 plakat diserahkan Wali Kota dan Bupati kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa 28 Februari sore di Balai Irung, Balai Kota DKI Jakarta. Dalam sambutannya, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan selamat kepada para wali kota dan bupati, serta meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar dapat mempertahankan kembali Piala Adipura. Saya minta para wali kota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mempertahankan kembali Piala Adipura, khususnya Jakarta Pusat yang terus mendapatkan penghargaan ini tanpa putus, ujar Heru. PJ Gubernur DKI Jakarta juga meminta Dinas Lingkungan Hidup agar membantu fasilitas prasarana dan sarana di wilayah kota dan kabupaten saat digelar penilaian Piala Adipura pada Mei hingga Juni 2023. Kembalinya wilayah-wilayah DKI Jakarta mendapat Piala Adipura ini tentu berkat kerja keras PJ Heru Budi dan semua pihak dalam mengubah, menata, dan menggarap isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dalam kewenangan masing-masing. Seperti implementasi Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga yang menjadi tonggak berdirinya bidang pengelolaan sampah atau BPS di setiap RW. Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam keberhasilan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam 5 tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh. Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu pertama indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota. Kedua, indikator pengelolaan lingkungan perkotaan atau non-fisik yang meliputi institusi manajemen dan daya tanggap. Jika dilihat DKI Jakarta yang sekarang, 2 kriteria tersebut sudah menjadi isu serius dalam program PJ Heru. Maka wajar jika 5 kota di DKI langsung menyabet penghargaan Adipura. Di sisi lain, penghargaan tersebut hasil kerja keras mengubah DKI Jakarta menjadi lebih hijau, bukan membeli penghargaan seperti gubernur sebelumnya. Sementara Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus berupaya melakukan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari hulu, tengah, sampai hilir.
Pada bagian hulu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat agar melakukan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan pendampingan BPS RW. Di bagian tengah, dilakukan peningkatan fungsi TPS menjadi TPS 3R di berbagai lokasi agar sampah dapat diolah dan diminimalkan sebelum residu diangkat ke TPST Bantar Gebang. Sedangkan di bagian hilir dilakukan program optimalisasi TPST Bantar Gebang seperti pembangunan landfill mining, RDF plant, dan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Dan untuk melengkapi seluruhnya, Gerakan Jakarta Sadar Sampah dan Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB Lingkungan dibentuk sebagai wadah edukasi kepada masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak untuk membentuk paradigma pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sekedar diketahui, Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan di seluruh kota dan kabupaten dengan rincian 4 anugerah Adipura, 2 sertifikat Adipura, dan 1 plakat Adipura. Anugerah Adipura diterima Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 2 sertifikat Adipura diterima oleh Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, sedangkan plakat Adipura diterima Jakarta Selatan dengan Tebet Eco Park-nya sebagai taman kota terbaik. Bagaimana kalau menurut Anda? Era Anies menerima bansos salah sasaran, gitu kok AAG mempuja-puji. PJ Heru tegas hapus penerima bansos tergolong mampu. Lanjutkan, Pak. Bantuan sosial, benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Nah, bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Di Republik ini kita semua tahu, data lengkap by name, by address, kita tahu, tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi, dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data. Miskin ekstrim itu adalah tidak membelanjakan, tidak mampu belanja 11.000. Pemda DKI nanti tanya sama siapa, Bapeda, kami punya 18 jaring pengaman sosial kan, ada bantuan gizi, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lantas transportasi, lantas bantuan makanan di posyandu, sekolah, terus lain-lainnya kalau dia ASI, banyak. Nanti detailnya silakan tanya. Itu DKI itu baru 40% kalau nggak salah, perbaikan datanya. Akhirnya kita turun, staf saya sampai perintahkan turun untuk bantu gitu. Silakan, kalau mau diusulkan tambahan silakan. Dan itu daerah banyak sekali yang mengusulkan tambahannya. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan terdapat warga pemilik mobil hingga rumah yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS alias penerima bantuan sosial. Menurut PJ Heru, Pemprov Jakarta akan menghapus data pemilik mobil hingga rumah dari DTKS. Kata PJ Heru, kalau masuk di DTKS ternyata dia punya rumah atau mobil, ya data itu kami delete. Yang mengatakannya usai menggelar rapat bersama Ditjen Kependudukan dan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Balai Kota Jakarta, Rabu 22 Februari 2023. Pada waktu Anies kan memang kebanyakan konferensi pers dan tidak banyak turun ke lapangan. Ia gengsi meniru Jokowi dan Ahok. Padahal dengan cara itu merupakan cara paling efektif untuk meminimalisasi kesalahan di lapangan. Tapi kalau semua cara sudah ditempuh tapi masih janggal, patut diduga Anies sendiri ikut bermain dalam proyek bansos. Memang orang satu ini jahat banget dan liciknya minta ampun. Dari awal teriak lockdown saat COVID, biar semua ditanggung pemerintah pusat. Saat PSBB diterapkan yang artinya hanya menanggung rakyat miskin, malah ia salah gunakan. Ini adalah bukti lain yang menunjukkan seperti apa kemampuan Anies dalam bekerja mengatasi masalah. Bukankah dulu saat ketahuan ada anggaran siluman pengadaan dalam AIBON, Anies menyalahkan sistem warisan Ahok yang dikatakannya tidak smart, katanya mau di-upgrade biar lebih canggih, tapi malah dihapus.
Kenapa Anies tidak buat sistem pendataan yang lebih canggih ya? Kan ngakunya smart. Smart cuma di teori doang. Kenyataan di lapangan sangat berbeda. Dan pendukungnya pura-pura buta juga terus melakukan jurus menjilat sampai bersih. Kini kok Agim puja-puji Anies salurkan bansos dengan tepat? Halah bacot. Bagaimana menurut Anda?